Mungkin karena kurang khusyuk atau karena terlalu khusyuk, seorang imam sholat lupa dengan jumlah rakaat sholatnya. Dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan makmum? Bolehkah dia mengingatkan imam? Jika boleh, bagaimanakah cara mengingatkan imam? Imam yang lupa jumlah rakaatnya itu wajar, karena memang setan selalu mengganggu kekhusyukan sholat seseorang. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim bersabda, setan datang kembali sehingga ia membisikkan antara seseorang dengan jiwanya. Dia berkata, ingatlah ini, urusan yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi tidak tahu berapa rakaatkah dia sholat. Dalam kondisi ini, seorang makmum boleh menegurnya atau mengingatkannya. Bagaimana caranya? Jika makmumnya laki-laki, caranya dengan mengucapkan tasbih, Subhanallah. Makmum perempuan juga boleh menegur imam, namun tidak boleh dengan ucapan, tapi boleh dengan menepukkan tangan. Tata cara inilah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Membaca tasbih untuk makmum lelaki dan tasfir atau menepuk tangan untuk makmum wanita. Akan tetapi, jika imam tidak menghiraukan teguran makmum karena berkeyakinan dirinya tidak lupa, maka ulama fiqih memberi dua pilihan yang boleh dilakukan oleh makmum, antara menunggu atau ikut bersama imam. Makmum boleh menunggu, dalam artian dia tetap duduk dalam rakaat terakhir dan membiarkan imam melanjutkan satu rakaat yang lebih tersebut. Kemudian ikut salam bersama dengan imam. Atau boleh juga makmum mengikuti imam pada rakaat yang lebih tersebut, namun harus disertai keyakinan bahwa rakaat tersebut adalah bagian yang lebih dari imam, dan selanjutnya nanti dia melakukan salam bersama dengan imam. Dua pilihan itu sama-sama boleh dilakukan makmum, namun yang lebih baik hendaknya makmum tetap mengikuti imam pada rakaat lebih tersebut. Seperti inilah yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari, Rasul SAW sholat zuhur 5 rakaat. Para sahabat ketika itu mengikuti Nabi dan mereka tidak diperintahkan agar menunggu duduk. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang imam sholat ditunjuk agar dia diikuti. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Dan jika imam sujud, sujudlah. Dan jika imam sholat berdiri, maka berdirilah kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika lupa rakaat terjadi pada orang yang sholat sendirian, seperti sholat zuhur misalnya, dia ragu apakah baru rakaat ketiga atau sudah masuk rakaat 4. Maka apakah yang harus dilakukan? Ketika orang sholat zuhur ragu dengan jumlah rakaatnya, apakah dia baru memasuki rakaat yang ketiga atau sudah rakaat yang keempat, maka yang harus dia lakukan ialah membuang rasa ragunya, lalu mengambil keputusan apa yang diyakininya benar. Jika ia yakin baru 3 rakaat, maka harus menggenapkan 1 rakaat lagi. Tapi jika dia yakin sudah 4 rakaat, maka ia harus mengambil keputusan duduk tasyahud akhir. Nanti sebelum salam, dia melakukan sujud sahwi. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila kalian ragu di dalam sholatnya, sehingga tidak mengetahui berapa rakaatkah dia telah sholat, apakah 3 ataukah 4, maka hendaknya lah dia membuang keraguannya, dan hendaklah dia mengambil keputusan atas apa yang dia yakini. Lalu kemudian nanti dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka kami genapkan sholat itu baginya. Dan jika ternyata dia sholat 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut sebagai hinaan untuk setan. Dari hadis inilah kemudian para ulama menyarikan sebuah kaidah hukum. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Artinya,
sesuatu yang telah diyakini tidak bisa dihapuskan dengan sekedar rasa ragu-ragu. Seorang muslim wajib menjawab salam saudaranya. Masalahnya, jika seseorang sedang sholat lalu ada tamu datang sambil mengucapkan salam, haruskah ia menjawab salam tamunya? Ataukah ia membatalkan sholatnya kemudian menjawab salam tamunya? Dalam kondisi ini tidak perlu membatalkan sholat lalu menjawab salam. Yang perlu dilakukan adalah tetap melanjutkan sholatnya tanpa harus menjawabnya. Nanti jika sudah selesai sholat, sementara tamunya masih berada di depan rumah, maka ia baru menjawabnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan dengan isyarat gerakan jari tangan, sekalipun tamunya tidak melihat. Beberapa riwayat hadis menerangkan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Suhaib radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika aku melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau hanya menjawab salamku dengan isyarat dengan jari-jari beliau. Lalu bagaimanakah hukumnya orang mengucapkan salam padahal ia tahu yang diberi salam itu tengah sholat? Dalam banyak riwayat hadis disebutkan beberapa orang sahabat Nabi pernah mengucapkan salam kepada beliau ketika dalam sholat, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Namun sangat penting untuk diingat, apabila dengan ucapan salam itu membuat orang yang sholat menjadi terganggu kekhusyuannya, maka lebih baik menunda mengucapkan salam kepadanya sampai sholatnya selesai.